kami tujuannya kami kesini itu untuk mewawancarai Bapak Ya. terkait dengan ini tugasnya kami dari kampus tugas bahasa Indonesia. Jadi kami langsung ke pertanyaannya sih. Oke, siap. Pertanyaan pertama, dari mana Anda mengetahui penggunaan daun sirsak ini bisa menyembuhkan masalah kesehatan? Ya. Yang pasti itu karena Bapak mengalami langsung, bukan dari siapa-siapa. Bapak ini penderita. Maka untuk menyembuhkan penyakit yang Bapak alami atau derita ini, Bapak menggunakan jenis pengobatan herbal itu atau alternatif intinya. Gitu. Kemudian dalam pengalamannya itu bahwa obat herbal atau alternatif, terutama daun sirsak itu bisa menyembuhkan penyakit yang Bapak alami, terutama pembengkakan kelenjar tiroid itu. Gitu. Penyakit apa saja yang menurut pengalaman Bapak bisa diatasi dengan daun sirsak? Oke, no. Dari pengalaman Bapak ini, pertama Bapak sendiri, daun sirsak bisa menyembuhkan penyakit pembengkakan kelenjar tiroid. Dan penyakit itu seperti Bapak sudah alami itu berdasarkan hasil laboratorium di Sangla, Bali. Sudah jelas hasil labnya Bapak menderita itu. Tapi selanjutnya Bapak menyembuhkan penyakit itu dengan mengkonsumsi obat herbal itu, daun sirsak. Cuman itu. Yang kedua, dari pengalaman Bapak ini, para ibu yang mengalami kanker payudara, kanker serviks, atau yang berkaitan dengan kanker atau tumor di dalam tubuh, Bapak beri jaminan gunakan daun sirsak itu sebagai obat alternatif, bisa menyembuhkan Bapak saksi hidupnya, bisa. Itu saja penyakit yang Bapak tahu itu bisa disembuhkan oleh obat herbal daun sirsak, pembengkakan kelenjar tiroid yang berkaitan dengan kanker, tumor, pakai itu daun itu. Itu saja itu yang Bapak tahu. Sedangkan penyakit-penyakit yang lain Bapak belum coba ya. Bapak tidak coba itu. Cuman yang berkaitan dengan kanker itu obat alternatif paling jitu. Cuman itu. Jadi pertanyaan selanjutnya, apa yang melatar belakangi Bapak memilih daun-daun sirsak sebagai bahan utama dalam pengobatan alternatif? Latar belakangnya Bapak tidak tahu. Bapak ini pasrah dengan hidup. Karena Bapak langsung mengalami sakit penyakit yang seperti itu. Yang pasti dasarnya dulu karena orang cerita. Itu dari Sumba, Bapak punya teman itu. Katanya orang-orang Sumba itu segar bugar sampai saat ini karena sering mengkonsumsi daun itu sekaligus makan buah sirsak itu. Kemudian saking Bapak ini menderita sakit karena saya belum pernah coba itu minum obat kedokteran yang berkaitan dengan pembengkakan kelenjar tiroid, belum pernah, satu biji pun tidak. Lalu karena Bapak ini ingin hidup ini, maka Bapak coba menggunakan obat-obat alternatif itu. Dan puji Tuhan, ini Bapak sebut, tidak kosong. Dan suara saya jelas keras kasar seperti ini karena itu berkat daun itu. Dan banyak juga teman-teman ibu-ibu yang Bapak tolong menggunakan daun sirsak itu untuk menyembuhkan kanker payudara. Demi Tuhan itu bisa. Cuman itu saja yang Bapak tahu dengan khasiat daun sirsak itu. Baik Bapak, pertanyaan berikut, bagaimana cara pengolahan daun sirsak yang biasa Bapak lakukan sebelum digunakan sebagai obat? Oh iya, awal saya coba ambil daun sirsak itu yang bukan juga terlalu muda, bukan juga terlalu tua.
kira-kira helai daun yang ketiga itu, yang masih muda. Awalnya saya coba kunyah langsung, tiada hari, 3 kali sehari. Tapi memang daun sirsak itu kalau dikunyah langsung, lidah ini terasa sepat. Dan supaya bisa hilang rasa sepatnya di lidah itu, maka kita harus kumur mulut kita dengan air hangat. Maka pasti beberapa menit kemudian rasa sepat itu hilang. Dan yang lain-lain lagi rasanya, biar enak bagaimanapun makanan yang kita makan, rasanya kita rasa hambar. Karena itu tadi pengaruh daun sirsak itu. Kemudian yang kedua pakai cara yang paling gagah, menggunakan blender. Ambil daun itu secukupnya, standar, yaitu dari stadium masih kecil, stadium 1 boleh 3 helai daun. Stadium 2 standar sudah kita 5 helai daun. Lalu daun-daun itu dimasukkan dalam blender, dicampur dengan air. Jangan air panas, no, tidak bisa. Mungkin dia punya khasiat itu bisa hilang. Itu maka saya tawarkan jangan dimasak dia, no. Bapak tidak setuju itu. Yang bagus menggunakan air dingin, di blender itu daun. Lalu boleh diminum dengan dia punya ampas, silakan. Kalau mau cepat sembuh, Bapak katakan silakan, itu lebih bagus. Boleh juga yang begini, setelah di blender, yang airnya dengan ukuran tadi, segelas minum, lalu disaring, ampasnya itu dibuang, airnya itu diminum. Kemudian cara minumnya, boleh 3 kali sehari, boleh 2 kali sehari, boleh 1 kali. Tentu yang saya 1 kali kan lama penyembuhannya. Kalau Bapak alami dulu awalnya selama sebulan itu Bapak rutin itu 3 kali sehari rutin. Lalu setelah sebulan memegahkan lehernya Bapaknya sebesar ini, puji Tuhan hilang secara drastis. Lalu Bapak sudah ngatur harinya dari 3 kali sehari mungkin 2 kali atau 1 kali sehari. Lalu sendiri yang rasakan. Kalau memang sudah sembuh, ya tergantung engkau ingat, engkau cari, blender, minum. Cuman itu saja. Karena bukan tidak mungkin kan. Kalau terlalu banyak pasti juga ada efeknya. Karena Bapak dulu takut seperti itu, Bapak tidak tahu. Hanya karena Bapak ingin hidup, maka Bapak pakai itu obat alternatif. Dan puji Tuhan, ini Bapak saja hidupnya. Cuma itu saja kan. Kemudian yang kanker payudara tetap pakai 2 cara itu. Di blender, pakai air segelas, diminum. Lalu dioles bagian luarnya. Tetapi jangan takut nih. Kalau dia bernanah, jangan coba pikir begini, oh kalau sudah nanah ini jelas dagingnya jatuh. Jangan pikir itu. Pakai terus itu sebagai obat alternatif bagian luarnya. Dan memang ada gejala begini, kalau pengobatan luarnya. Ada gatal sedikit. Tapi kalau gatal caranya ambil itu air panas pakai handuk, tinggal gosok ini berulang-ulang kali, pasti hilang rasa gatalnya. Karena itu saja efeknya, terutama pengobatan dari luar. Tapi yang minum untuk sementara, Bapak belum alami yang begini kan, habis saya minum saya kolaps. No, belum pernah Bapak alami. Tapi saya katakan, mari kita sama-sama lihat itu dan kita coba, pasti tertolong itu. Terutama yang kanker itu. Saya sudah coba itu. Saya sudah coba. Banyak ibu-ibu yang Bapak tolong sembuh. Sampai yang terakhir suster itu. Karena sebenarnya saya malu omong dengan suster. Tapi oke, saya katakan suster silakan coba. Ya ternyata puji Tuhan sembuh kanker itu. Ya, mungkin itu saja. Mungkin itu saja yang Bapak bisa ceritakan dengan kamu. Maunya Bapak ngomong banyak ini Kak. Karena Bapak saksi hidup ini Kak. Bapak mengalami langsung. Sehingga Bapak mau ceritakan dari A sampai Z yang berkaitan dengan khasiat daun sirsak itu sebenarnya. Tapi karena kebutuhan kamu terbatas, oke. Sehingga kalau ada kebutuhan dari kampus yang berkaitan dengan itu, silakan panggil Bapak. Saya akan omong nanti dari A sampai Z itu yang berkaitan dengan khasiat daun sirsak. Mungkin itu saja, no. Jadi pertanyaan terakhirnya, Oke. apakah ada efek samping yang Bapak rasakan saat mengonsumsi daun sirsak? No, untuk sementara Bapak tidak rasa apa-apa ini, apa pusing atau
sakit yang lain-lain. Bapak belum alami. Karena mungkin itu tadi, Bapak mengonsumsi itu tadi cuma segitu saja. Sebatas itu. Ya dari setelah 3 helai daun, 5 sampai 7. Dengan cara itu tadi dikunyah langsung di blender. Tapi setelah minum, Bapak tidak rasa pusing atau mual. Ya. Kecuali yang begini barangkali ini, terutama pemula yang Bapak tawarkan tadi, kunyah langsung. Mungkin dia tidak suka, maka dia muntah. Tapi kalau tidak, yang pakai blender, dicampur dengan jenis buah yang itu suka, tidak ada rasa apa-apa dia. Enak malah. Mungkin itu saja kan, tidak ada efek. Bapak tidak tahu lagi. Mungkin ada efek hasil temuan orang lain. Tapi Bapak katakan, Bapak belum alami seperti itu. Tetapi yang Bapak alami saja, daun itu bisa menyembuhkan penyakit seperti itu. Silakan coba, silakan coba. Begitu. Baik, Bapak, itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Oke. Ya.